Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Kali ini saya masih bersama Mas Nanang. Dan malam ini kita masih berada di sesi Jari, Jagungan Penuh Misteri. Malam ini Mas Nanang ingin memberikan sebuah ceritanya kepada kita semuanya. Dan sebelum Mas Nanang bercerita, mari kita sambut Mas Nanang terlebih dahulu. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Gimana kabarnya? Kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Oh ya. Kali ini Masnya mau bercerita apa, Mas? Ya, sebenarnya bukan pengalaman saya, Mas ya. Ini ceritanya itu dari sebuah teman yang cerita. Ya. Jadi saya cuma punya Membagikan ya? membagikan cerita dari teman saya. Itu cerita. Mungkin sebelum Mas Nanang bercerita, mungkin mau menyambut teman-teman terlebih dahulu. Monggo, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton suka horor. Pada malam ini untuk sesinya itu ganti, Mas ya. Iya, Mas. Namanya Jari. Jari. Jaringan penuh misteri. Bukan, Mas. Oh, bukan, Mas ya. Bukan. Apa, Mas? Jagungan Penuh Misteri. Oh iya. Ya, nanti dikira channel Tower, Mas. Iya. Masuk, Mas. Iya. Selamat malam para penonton. Ya, mungkin Mas, daripada kelamaan menunggu, Masnya langsung aja bercerita, Mas ya. Iya. Oh iya. Apa-apa, Mas. Oke. Monggo teman-teman, mari kita dengarkan cerita dari Mas Nanang. Baik, Mas. Sebenarnya saya itu ingin membagikan cerita, Mas. Jadi bukan cerita saya sendiri. Ini cerita ini dari teman saya, Mas. Itu kejadiannya sekitar 30 tahun yang lalu. Ya. Itu ada sebuah pengantin baru di suatu desa di Ponorogo. Pada saat itu pengantin tersebut itu ceritanya Mas, hilang. Iya. Jadi di desa tersebut itu ada sebuah mitos. Mitosnya itu kalau ada pengantin baru itu sebelum 35 hari itu nggak boleh keluar, Mas. Ya. Jadi kalaupun keluar itu nggak berdua. Jadi kayak ada pengawalan, Mas. Mungkin entah itu dari keluarga atau kerabatnya. Yang penting enggak berdua. Iya, enggak berdua sebelum 35 hari. Ya. Okay. Nah, pada saat itu pengantin tersebut itu keluar, Mas. Jadi kejadiannya setelah menikah 1 minggu mungkin. Ya kemungkinan ada jenuh atau gimana ya. Soalnya di desa itu kan nggak ada hiburan. Nggak ada motor lewat. Mana tahu maksudmu? Nggak ada hiburan, Mas ya. Jadi pengantin tersebut ini ingin mencari makan di desa sebelah. Setelah pengantin tersebut kan tadi keluar. Nah, setelah keluar itu kata teman saya tadi ya nggak tahu kemana. Kita ya mungkin teman saya ceritanya kan tahunya cuma segitu. Jadi pada waktu itu cuma setelah keluar beberapa jam, Mas. Itu sekitar mungkin jam 12-an. Itu keluarga pengantin tersebut itu mencari pengantin tersebut. Pada waktu itu kan belum ada HP, belum ada teknologi yang seperti sekarang, Mas ya. Iya. Jadi orang tua tersebut itu mencari-cari itu bertanya-tanya kepada tetangga, Mas ya. Di mana pengantin tersebut. Dan nama pengantin tersebut juga kurang tahu, Mas, karena kejadiannya itu kan udah lama juga. Ya, teman saya itu mungkin ada ceritanya dari orang mbahnya, mbahnya, dari kakeknya, kemungkinan, Mas ya. Saya sendiri kan juga nggak sempat bertanya. Pada waktu itu orang tersebut sudah mencari sampai seluruh desa, Mas. Jadi yang di jalan mau ke desa sebelah. Nah itu ditanya semua, Mas. Tapi nggak ada yang tahu pengantin tersebut kemana perginya. Setelah itu sekitar 1 jam lebih, Mas, itu gak sempat bertemu sama pengantin tersebut. Pada saat itu orang tua tersebut itu memutuskan untuk kembali ke rumah.
dikarenakan tadi mas, waktu sudah malam tapi Belum ada hasil. iya belum ada hasil. Dan pengantin tersebut itu keluar itu pakai sepeda mas. Oh, masih pakai sepeda? Iya, 30 tahun lalu mas. Oh. Motoran masih jarang, kalau nggak orang kaya kan nggak punya motor. Belum ada HP, Iya. pakai sepeda. Iya. Wah, Dan iya. tahu sendiri kalau di desa itu kan jalannya nggak seperti di kota mas. Iya, Lampu aja itu jarang. Nah, pada saat itu orang tuanya tadi memutuskan mencari lagi pada waktu besok pagi. Nah, setelah besok pagi orang tua tersebut itu bertanya-tanya lagi mas di desa sebelah, dikarenakan tadi udah desa sendiri itu nggak ketemu, bertanya lagi di desa sebelah. Kamu tahu nggak, ininya tanya-tanya ke Pak Lurah dulu yang pertama, tahu nggak yang namanya ini. Nah, katanya itu nggak tahu. Terus orang tuanya itu sambil menanyakan kepada warga itu juga masih bingung kemana perginya. Setelah itu kan orang tuanya kan sudah pasrah mas. Iya. Sudah pasrah, pengantin itu kemana perginya kan nggak tahu. Setelah 1 bulan berjalan mas ya, Sampai 1 bulan sampai belum 1 ketemu. bulan belum ketemu. Dan pada waktu itu kan tahu sendiri mas, kalau zaman dulu itu kayak dukun kayak gituan masih banyak mas. Iya, iya, iya. Sampai orang tua tersebut itu mencarikan kayak seperti kayak dukun kayak gitu mas. Orang pintar lah. Ya, orang pintar. Sampai tanya kepada dukun tersebut. Itu pun juga belum ada hasil. Sampai itu keliling desa dipakai kentongan kayak gitu loh mas. Kayak nyari-nyari Iya, orang-orang iya. zaman dulu. Itu tetap gak ketemu. Setelah 1 bulan berjalan, orang tua tersebut itu kayak mengikhlaskan gitu mas, mengikhlaskan, selamatan di rumah, kayak apa ya? Berarti sudah dianggap meninggal lah. Iya. Iya. Dianggap meninggal, orangnya udah nggak ada gitu mas. Iya, iya, iya. Setelah kejadian itu mungkin sekitar 6 bulan mas, itu baru ada kejadian aneh mas di desa tersebut. Kejadian seperti apa? Kayak tadi? Bukan mas, Beda. Tapi di desa tersebut? Iya, di desa tersebut. Jadi itu di sebuah perempatan. Di sebuah perempatan itu dari desa satu menuju desa lain. Nah, di pojokan perempatan tersebut itu ada sebuah batu besar mas. Batu? Iya. Tapi kurang tahu batu itu berawal dari mana, itu apa sudah ada dari zaman dulu atau enggak, itu enggak ada yang tahu mas. Enggak ada yang Nggak tahu. ada yang tahu. Tahu-tahu di situ sudah ada batu. Iya, ada batu. Cuma warga itu kemarin tanya teman saya itu mas, kurang tahu Asal usulnya. asal usulnya. Iya, iya. Dan pada saat itu ada seorang warga pada kejadian 6 bulan tadi loh mas. Setelah 6 bulan Kejadian. itu ada seorang warga itu malam mas, sekitar mungkin jam 8-an. Kan biasa mas kalau di desa itu ngopi kayak gitu mas. Ya itu biasa. Pada waktu itu seseorang yang bernama Pak Demio mas. Pak Demio. Oh, Pak Demio. Iya. Iya. Itu lewat perempatan situ mas. Kan zaman dulu kalau ngopi itu kan jalan kaki mas. Iya. Biasa kan orang desa jalan kaki zaman dulu. Ya. Waktu itu Pak Demio sekitar jam 8-an itu kan udah pulang ngopi mas. Itu katanya itu di perempatan tersebut itu Pak Demio itu kayak dipanggil seseorang mas. Kurang tahu suara itu berasal dari mana. Perempatan itu kan sepi mas. Kalau di desa gak seramai kayak di kota. Itu kayak katanya ada yang manggil, suaranya perempuan. Intinya minta tolong mas. Katanya minta tolong, cuma gitu kata-katanya mas. Tapi Pak Demio itu bingung mencari sumber suara. Iya, mencari sumber suara tersebut itu bingung Pak Demio-nya.
ini suaranya dari mana. Terus pada saat itu Pak Demyo memutuskan untuk mencari suara tersebut. Oh, sempat mencari. Iya, mencari di mana suara orang ini, tapi kok nggak ada orangnya. Dan di perempatan tersebut kan nggak ada apa-apa, Mas. Kayak warung, biasanya kayak warung, rumah itu nggak ada. Pada saat itu Pak Demyo langsung memutuskan mencari tadi, tapi nggak ketemu. Pak Demyo-nya pulang, Mas. Setelah itu sekitar 2 hari itu berbeda orang, Mas. Beda orang? Iya, tapi tetap warga situ. Itu kejadiannya sama, dipanggil lagi, Mas, di tempat itu. Di tempat tadi, iya, tempatan? Suaranya sama, ya cewek minta tolong. Dan kejadian itu tuh berulang-ulang kali, Mas. Nggak 1-2 hari. Itu ada beberapa warga di desa tersebut itu dipanggil kayak gitu. Nah, pada waktu mungkin berapa ya, 3 bulan ke depan, Mas, setelah kejadian berulang kali itu, itu ada seseorang itu Mas, ada yang kan pada waktu itu lewat situ ada minta tolong tadi. Itu kalau di bahasa Jawa itu nyauri, Mas. Oh, menjawab ya? Iya, menjawab dari suara minta suara tolong tadi. Jadi seorang tersebut itu nggak malah mencari, tapi menjawab tersebut. Kamu di mana? Kan minta tolong. Kalau orang-orang yang sebelumnya kan itu cuek, Mas. Langsung mencari. Tapi kalau orang tersebut itu Mas, ditanggapi. Iya, ditanggapi. Pas waktu itu setelah ditanggapi, dicari, suaranya itu hilang langsung. Tapi kejadian anehnya, setelah orang tersebut pulang, itu mungkin keesokan harinya, Mas, ya, itu orangnya itu merasakan sakit, Mas. Sakit? Iya, kemungkinan Mas, ya, kan kalau orang dulu itu kalau anak bayi itu kayak sawan. Oh, ya, jadi setelah menjawab yang dipanggil tadi, itu orangnya sakit, Mas. Orang tersebut berobat, tapi berobat itu gak sembuh-sembuh, Mas. Mungkin ada sekitar 5 hari gak sembuh. Nah, setelah itu kan zaman dulu tadi masih ada dukun, dibawa ke dukun. Nah, baru pada saat itu tahu, Mas, dukun tersebut kan katanya gini, apabila ada yang manggil-manggil di situ, itu gak bisa dijawab. Itu kata dukun tersebut. Ini sampean kayak kalau orang sekarang tuh kayak ketempelan gitu, Mas. Ya, sampai itu diikuti. Oh, berarti kalau menjawab ngikuti. Iya. Terus ditanya terus sama dukun tersebut itu, mungkin dukunnya pintar, Mas, ya. Dukunnya itu intinya ini, Mas, apa itu, nanya ke arwah yang nempel tadi. Nah, kenapa kamu kok sampai ikut sama yang sakit tadi loh, Mas? Kenapa kamu sampai ikut? Tadi tanya. Intinya itu seseorang tersebut itu tersesat. Maksudnya yang arwah? Iya. Oh, iya. Tersesat. Intinya tolong aku, keluarin aku dari sini, gitu, Mas. Nah, baru pada saat itu tahu, Mas, kalau yang tersesat itu adalah pengantin yang pernah hilang dulu sekitar 8 bulan yang lalu. Berarti masih hubungan. Oh, tadi berarti yang hilang tadi? Iya, itu katanya yang dukun tadi. Terus setelah itu kan baru mencari tahu, Mas, yang pengantin hilang itu kan siapa kan belum tahu. Siapa? Nah, pada saat itu dukun itu mencari tahu, Mas. Nah, setelah tahu itu yang hilang itu adalah yang 8 bulan tadi, menikah, yang keluarganya ya mencari yang gak pulang-pulang tadi, Mas. Baru saat itu ditanyakan ke keluarga tersebut. Nah, dari pihak keluarga sebenarnya belum percaya, Mas, pada waktu itu. Setelah itu ya udah, intinya ya
manut dukunnya itu mas. Ada selamatan, ya selamatan untuk itu loh mas, mencari tahu. Pada waktu itu diadakan selamatan, diadakan kayak apa mas ya, bersih-bersih di tempat perempatan itu mas. Kan bersih-bersih kan orang banyak mas ya, di situ. Itu mas, gak ketemunya gini, gak ada suara kayak tolong tadi keluar, itu gak ada sama sekali. Gak ada. Tapi tetap dukun tersebut taunya tadi mas, kalau yang di batu tersebut, nyari kan di batu tadi, itu kan udah tahu dukunnya itu kalau arwahnya itu sembunyi, intinya di dalam, iya kayak kepenjara di dalam sebuah batu tersebut. Pada saat itu dari pihak keluarga memutuskan ya udah, kalau memang itu ya wis lah, diikhlaskan gitu mas. Ya udah, setelah itu berjalan beberapa hari diikhlaskan, baru ada kejadian lagi itu mas, kayak supir truk mas. Supir truk itu beda desa mas, bukan orang situ. numpang lewat. Iya, dianya kan cuma mau mengambil apa itu, kayu mas. Jadi kayak kayu-kayu ditebangi gitu loh mas, kayak pohon jati kayak gitu tuh kan dibeli terus diangkut ke kota, biasanya diolah gitu loh mas. Pada saat itu si supir truk tadi itu mengalami kejadian berbeda mas. Berbedanya gini, kejadian itu gak pas di perempatan itu enggak mas, tapi membelakangi perempatan, jadi sebelah kanannya batu. Ya, jadi agak jauh dari batu itu mas. Berarti tadi kan misalnya di pojok perempatan ya? Pojok perempatan kan setiap orang lewat kan ada yang mendengar. Pada waktu itu yang supir truk tersebut itu tetap dipanggil mas, tapi kan beda tempat. Nah, supir truk tersebut itu menjawab panggilan dari yang tadi. Waktu itu supir truk itu kejadiannya sore mas, mau maghrib. Waktu sudah ngangkut pohonnya tadi mas, itu hampir penuh, ngisi di truknya udah hampir penuh. Saat itu sopir itu menjawab, ini siapa, kamu di mana gitu mas. Berarti keadaan itu belum jalan gitu? Belum. Berarti muatnya di sekitaran. Iya. Kamu di mana? Nah, tapi setelah dijawab itu kan kayak dulu mas, gak jawab lagi, suaranya hilang lagi. Nah, setelah habis maghrib, sopir truk itu memutuskan untuk pulang. Ngangkut tadi? Iya. Pada waktu itu mau menginjak aspal itu mas. Nah, kan tempatnya kan agak masuk mas. Nah, itu keluar dari itu, sopir tersebut bingung mas. Bingung itu awalnya tadi jalan tersebut itu kan cuma satu mas jalannya. Satu arah maksudnya? Iya. Pada waktu itu jalannya itu bercabang mas. Ya kemungkinan ada efek dari makhluk tadi mau menjerumuskan atau gimana, kurang tahu. Nah, seperti itu kaget, kok jalannya bercabang, padahal tadi saya kesini itu jalannya cuma satu arah gitu. Setelah itu sopir truknya memutuskan untuk turun dulu. Pada waktu sopir truk itu turun, ada seseorang yang menjumpai sopir truk tersebut. Berarti sopir itu sendirian mas? Sendirian mas. Tidak bawa kernet? Enggak, yang tadi kan udah pulang mas. Kan kalau yang ngangkut kayu itu kan orang desa situ. Intinya menjual, jual beli mas. Nah, dan sebetulnya tinggal ngangkut? Iya, ngangkut ke kota, ke tempat pengolahan itu. Pada waktu itu supir truknya turun, ditemui oleh seseorang perempuan mas. Terus supir truknya itu bilang, kamu itu siapa? Kok maghrib ininya kayak di tempat alas mas. Ya. Terus yang cewek itu jawab, Pak tolong aku sama suamiku kejebak di sini, mau pulang gak bisa gitu mas. Seperti lah, kamu di mana kejebaknya?
Saya itu bingung Pak, mau pulang. Tadi saya di sana loh. Di sana itu maksudnya di pojokan perempatan. Loh, ya di situ kan nggak ada rumah, nggak ada apa-apanya. Terus saya gimana? Itu kan ada jalan. Ya tolong aku Pak, saya nggak bisa keluar. Intinya gitu. Terus dari supir truknya, ya udah, saya bantu. Kamu suamimu mana? Panggil ke sini, ayo naik truk sama saya gitu. Nah pada saat itu yang cewek itu manggil suaminya, dan suaminya keluar juga Mas. Keluar? Iya, dari arah perempatan tadi berjalan berdua. Pada saat itu naik truk bersama. Nah waktu naik truk bersama itu truknya itu waktu mau munggah, mau naik ya Mas ya, mau naik ke jalan itu gak bisa Mas, kayak nggak kuat dia Mas. Dan pada waktu itu truknya itu mundur sendiri Mas. Kan kalau mundur biasanya kelebihan beban. Itu enggak, kurang tahu, truknya itu mundur sendiri. Dan pada waktu truk mundur itu orang berdua yang ada di dalam tadi hilang Mas, gak ada. Berarti tadi duduk di depan apa? Iya, kan duduk di samping kan mau ke jalan raya tadi Mas. Itu truknya mundur, terus yang berdua tadi hilang, truknya itu jatuh Mas. Artinya jatuh itu terperosok, iya. Nah, pada waktu itu baru sopirnya itu sadar, kok tiba-tiba truknya terperosok. Jadi kejadian yang tadi itu sopirnya itu nggak tahu. Oh berarti maksudnya nggak sadar Mas. Jadi pada waktu itu mungkin sopir truknya itu dibawa ke dimensi yang berbeda. Ya. Dan pada saat itu baru tahu kalau jalannya itu cuma satu, ternyata benar. Itu yang dialami sopir truk tadi Mas. Jadi sopir truknya itu kan bukan orang desa situ juga, nggak tahu cerita itu tempat itu gimana, nggak tahu. Ya setelah itu ya itu Mas, sopir truknya terperosok, dan sopir truknya itu mencari-cari warga tadi, maksudnya untuk membantu truknya itu kembali lagi kan muatannya harus diturun lagi Mas. Soalnya truknya terperosok. Dan pada saat itu sopir truknya baru dibilangi sama warga tersebut, itu kejadian itu udah lama, 8 bulan lalu seseorang pengantin yang hilang. Dan pada waktu itu sopirnya baru sadar, oh kalau ada cerita kayak gitu Mas, kalau di tempat tersebut apabila ada yang memanggil-manggil, mending jangan usah dijawab. Iya ya, sebagai orang luar kita kan nggak tahu Mas, di tempat manapun, cerita manapun Mas. Ya kita bisanya kan ya udah ada sopan santun, ada nah intinya sikap kita Mas, sikap kita di tempat lain ya harus dijaga sebenarnya. Kemungkinan sopir truk tersebut itu ya ada sikap-sikap yang sulumetan lah mungkin. Iya Mas, kemungkinan Mas. Karena saya tanya teman saya itu nggak tahu teman saya itu, cuma cerita dari teman saya kayak gitu Mas. Ya mungkin bisa diambil hikmahnya Mas ya dari cerita tersebut. Intinya tadi, di tempat manapun kita itu harus menghargai satu sama lain, entah itu sama orang, entah itu makhluk lain. Ya. Beda tempat beda adat. Nah itu Mas. Ya mungkin saya membagikan cerita ini cuma itu aja Mas. Ya. Mungkin dari Mas mau tanya-tanya, ada yang kurang jelas, biar penontonnya itu juga tahu Mas. Apabila ada yang kurang jelas mungkin. Oke teman-teman, seperti itu tadi cerita dari Mas Nanang. Kemudian kita masuk di sesi Tanah Jawab. Oh iya Mas Nanang. Iya Mas. Tadi kan ada cerita sepasang pengantin yang hilang. Iya Mas. Kemudian katanya
kata orang pintar Iya, tadi disembunyikan di dalam batu. iya bukan disembunyikan Mas. Tapi ya kurang tahu kejadian yang itu kok bisa hilang terus terpenjara di batu tersebut, ya kurang tahu. Mungkin karena mitos di desa tersebut ya. Iya. Namanya mitos kan kayak kepercayaan Mas. Iya. Apabila kita percaya mungkin itu bisa terjadi. Iya. Mungkin ya itu Mas, kejadiannya itu karena kepercayaan. Jadi kepercayaan itu ada. Iya. Selama kita percaya itu biasanya kejadian itu Bisa terjadi. terjadi terus. Tapi kalau kita mencoba cuek mungkin Kemungkinan kejadian. Mas ya, kemungkinan ya. Tapi itu kan juga gak tahu. Kita kan hidup di tanah Jawa juga Mas ya. Kan penuh dengan Misteri. misteri. Iya Mas. Tapi setelah kejadian kan terakhir tadi kan masih cerita masalah sopir truk tadi. Iya. Setelah itu mungkin ada kejadian lagi. Untuk kejadiannya lagi itu nggak ada Mas, nggak ada. Soalnya kata teman saya itu ya cuma itu aja. Terakhir cerita sampai sopir truk tadi. Iya, sopir truk ketemu warga, terus kasih tahu warga, ya ditolongi sama warga, dikasih tahu kalau ada kejadian itu pada waktu dulu. Itu. Kalau untuk sekarang ini Mas ya, katanya temanku sekarang ini udah gak ada. Oh sudah tidak ada. Udah gak ada. Kemungkinan lah Mas. Itu mungkin ya udah atau mungkin udah keluar mungkin ya. Kemungkinan setelah diselamati tadi nggih. Iya, kemungkinan setelah itu pasti ada Mas. Kayak syukuran kayak itu kemungkinan pasti ada, soalnya kan ada orang luar yang terkena kejadian itu gitu loh Mas. Kemungkinan Mas. Tapi ya kurang tahu soalnya nggak diceritain lagi sama temanku. Ya. Oke, terima kasih Mas Nanang telah memberikan cerita kepada kita semuanya Mas ya. Iya. Baik teman-teman, sekian cerita dari Mas Nanang. Dimanapun kita berada, kita tak tahu gimana adatnya, mungkin daerah sebelah atau mungkin alam sebelah. Jadi kita harus tetap menjaga kesopanan, sopan santun, agar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya kemungkinan jika tingkah laku kita kurang baik, pasti mendapatkan balas yang juga tidak baik. Sekian cerita dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.